Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana Bu perasaan untuk hari ini? Menyenangkan, menggemaskan, dan ya aneka rasa. Ini tahun baru pertama kali ya Bu ya? Bu Saadah memegang kelas 1 gitu ya Bu? Iya, betul, percobaan. Waktu percobaan. Nah Bu, tentunya pasti ada tantangan-tantangan tersendiri yang Ibu hadapi, yang saya juga pengen dengar, terutama terkait keunikan-unikannya nih Bu. Gimana Bu? Sangat tantangannya sangat besar. Setelah 25 tahun saya pegang kelas spesialis 5-6 yang begitu ya, menurut saya dengan satu kali perintah mereka langsung sesuai dengan arahan kita. Kali ini kita harus betul-betul memanjakan anak seperti kita mengasuh PAUD ya, dengan variasi aneka rasa. Yang satu pick me, satunya cuek, satunya mau menangnya sendiri. Pokok nano-nano dah. Wah, seru banget. Kelihatannya seru banget ya Bu ya. Oke, baik Bu, di sini saya izin. Jadi tujuan saya ingin melakukan observasi pada pembelajaran yang akan Bu Saadah laksanakan. Nah, tenang saja ya Bu ya. Di sini saya ini juga belajar sebagai rekan Ibu yang nantinya perlu mengembangkan diri juga terkait hal-hal yang positif nanti saya ambil saat melakukan observasi. Oleh karena itu, sebelum saya melakukan observasi, saya memohon izin kepada Bu Saadah untuk menanyakan terkait informasi-informasi awal yang nanti saat pembelajaran Bu Saadah laksanakan. Silakan. Jadi besok itu Bu, saya akan mengamati terkait aspek dan strategi pembelajaran yang akan Bu Saadah laksanakan di pembelajaran kelas 1 gitu ya. Aspek yang saya maksud ini dapat berupa aspek keterampilan kognitif, kemudian ada sosial dan emosional, ada lagi literasi numerasi, sikap, maupun hal-hal yang nanti berkaitan dengan kegiatan pembelajaran gitu Bu. Kira-kira nih Bu, Ibu dapat saya lakukan observasi itu tanggal berapa ya? Insya Allah besok tanggal 14 sudah siap. Wah, berarti kita bisa langsung lihat ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian nanti Bu, saya juga akan membutuhkan Ibu lagi terkait pasca observasi. Nanti untuk kemungkinan harinya setelah observasi dilakukan, saya akan menyampaikan informasi itu ya Bu ya. Insya Allah Bu Saadah siap nggih? Insya Allah siap. Baik. Nah Bu, di sini untuk observasi yang saya akan lakukan besok, pembelajarannya itu tujuannya apa saja ya Bu ya? Sebenarnya CP-nya itu kan kita bisa mengarahkan siswa agar mereka mampu melaksanakan penjumlahan benda-benda konkret di sekitarnya, tapi maksimal baru sampai 20. Terus aspek-aspek yang ada di dalamnya itu nanti meliputi yang pertama, karena nanti yang kita laksanakan itu adalah inquiry tingkat dasar, karena dasar levelnya dasar sekali, karena merupakan penemuan sendiri, mengamati sendiri, dia melakukan penjumlahan sendiri, kemudian mengkategorikan sendiri. Jadi saya katakan inquiry tingkat dasar. Untuk strategi modelnya itu nanti kita pakai kontekstual dan mereka melakukannya secara berpasangan. Jadi mereka itu dipasang-pasangkan yang mohon maaf ya, karena ini kelas 1 jadi saya nanti masangkannya bukan yang selevel. Ada yang belum lancar bacanya, ada yang sudah lancar bacanya, jadi mereka dipasang-pasangkan. Terus karakternya mungkin saya ambil yang sedikit berbeda juga, karena di situ nanti akan diujikan kekuatan mental mereka ketika bekerja bersama pasangan. Ada yang suka emosi, ada yang sabar. Terus mereka juga akan dituntut untuk teliti, mengikuti arahan, karena di CP sebelumnya di bahasa Indonesia itu juga ada CP yang menerangkan bahwa mereka harus mengikuti instruksi. Nah, di situ saya kaitkan. Jadi instruksi di situ saya berupa lembaran kertas. Nanti di sana anak itu bisa membaca. Oh, di sini diminta mengambil botol berwarna hijau. Maka anak harus mencari sendiri botol berwarna hijau yang ada di pos di mana dia bertugas. Istilahnya besok itu kita mau main detektif cilik ya, detektif cilik. Jadi anak-anak senang kalau dikasih, oh saya detektif, saya polisi cilik gitu. Nah ini
Nanti mereka akan mencari barang itu, kemudian menemukan apa sih yang ada di dalamnya. Untuk literasinya, mereka bisa menuliskan apa yang mereka temukan. Kalau mereka menemukan pensil, maka mereka harus menuliskan kata pensil. Bagi kelas dewasa mungkin itu B aja ya, tapi bagi kelas 1 menuliskan kata pensil itu tidak semua siswa bisa. Nah, di situ nanti kita nilai literasinya di situ. Kemudian nilai numerasinya di situ nanti ada, anak itu akan menjumlahkan pensilnya ada berapa. Dari botol hijau pensilnya berapa, dari botol kuning pensilnya berapa. Kemudian mereka bisa melakukan operasi penjumlahan dari kedua botol itu. Dan di situ harus dituliskan ke dalam laporannya. Jadi anak-anak dia diajari belajar detektif cilik, tapi ya mohon maaf nggih, jenengan harus sabar besok kalau melihat kenyataannya ternyata mereka banyak berteriak, Bu Guru ini itu. Mohon bersabar ya, itulah realitanya. Wah, ini keren sekali nih ya. Kayaknya besok saya menantikan nih Bu, menantikan observasi di kelas 1 itu bagaimana. Memang ini juga pengalaman pertama gitu Bu ya, saya melakukan observasi di kelas 1. Biasanya saya bertemu Bu Saada kan di kelas tinggi gitu ya. Nah, untuk areanya sendiri berarti tadi kalau saya boleh ambil dari apa yang Bu Saadah tadi sudah sampaikan gitu ya, untuk area pengembangannya berarti tidak hanya kognitif ya Bu ya di sini. Di situ ada emosional, ada literasinya, ada numerasinya. Jadi semua aspek masuk. Emosionalnya lebih ke apa ya? Lihat karakternya mereka ketika bersama dengan teman. Ketika meneliti pun ada yang mudah capek. Bu Guru saya capek. Bu Guru ini yang mana? Jadi ada yang banyak bertanya, ada yang ini belajar menemukan sendiri. Di situ kita nilai semua karakter di situ. Berarti besok itu Bu, terkait pencapaiannya, targetnya nanti kira-kira Bu Saadah nanti mentargetkan ketika anak-anak menjumlahkan bilangan itu tadi yang kira-kira nilainya tidak sampai 20 gitu ya, tidak boleh lebih dari 20, itu nanti targetnya Ibu gimana? Apakah semua anak nanti ditargetkan akan bisa penjumlahan itu semua atau bagaimana Bu? Kalau target saya ini dari 32 anak, ini 80% anak ini insya Allah bisa. Lah yang 20% ini yang pick me ini yang agak-agak nanti bisa jadi dia bergantung pada teman sepasangnya, bisa jadi dia masih melakukan teriakan-teriakan manjanya. Jadi lari-lari, Bu Guru ini dibawa ke sana ke sini itu. Jadi target saya insya Allah 80% bisa. Oke, 80% ya Bu. Terus kemudian terkait kerjasamanya Bu, kira-kira bagaimana Bu Saadah itu menilai bahwa ini berhasil nih kegiatan pembelajaran saya hari ini, bahwa anak-anak sudah bekerja sama dengan baik gitu Bu. Nah, di situ nanti saya akan melakukan pesan khusus. Jadi sebelum observasi dilakukan, bukan observasi ya, istilahnya detektif cilik dilakukan, saya akan memberikan arahan dengan melalui layar. Jadi seperti biasa lembaran itu akan saya tayangkan dulu. Nanti ketika kalian menemukan ini, kita aja baca, kemudian iya Bu, nanti nyari botol. Saya kasih contoh dulu botol di depan. Jadi bukan istilahnya bukan kita terlalu mempermudah anak, tapi karena ini levelnya masih kelas 1 awal ya. Jadi kita kenalkan dulu yang disebut botol yang bertanda hijau itu yang kayak gini. Jadi nanti mereka harus nyari yang kayak gini. Jadi saya kenalkan di depan, terus arahan-arahan itu saya tunjukkan di depan. Jadi saya melihat anak itu nanti bisa nggak dia ngikuti arahan yang sudah saya sampaikan di depan tadi, mengikuti petunjuk gitu ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang masih banyak tanya, berarti dia tidak begitu mendengarkan. Itu di situ ada penilaiannya. Oke, berarti ada patokannya khusus gitu ya Bu ya. Nah, tadi pasti juga saya tadi sudah mendengar terkait strategi-strategi yang dilakukan Bu Saadah. Mungkin bisa disimpulkan Bu, strategi yang utama yang akan Bu Saadah lakukan di pembelajaran besok itu apa Bu? Strategi yang utama di situ adalah inquiry-nya. Jadi penemuannya, bagaimana mereka menemukan benda-benda sesuai arahan. Jadi kalau saya perintahkan menemukan kotak bertanda hijau, maka mereka harus jadi inquiry-nya di situ ada. Terus kontekstualnya di situ juga ada. Jadi mereka istilahnya kalau bisanya kita katakan sebagai CTL ya, contextual teaching and learning, sebenarnya untuk tingkat dasar itu bisa dikatakan masuk CTL ya. Cuma kita nggak berani nyebut itu CTL karena CTL itu tingkatnya ada 7 langkah yang harus dipenuhi dan semua harus terpenuhi. Jadi saya mengatakan lebih ke kontekstual aja. Contextual learning gitu ya Bu ya.
Oke, baik. Nah, Bu, saya sebelumnya juga mau menyampaikan bahwa nanti ketika Bu Saadah melakukan pembelajaran gitu ya, saat saya melakukan observasi, saya juga perlu mencatat kegiatan pembelajaran Bu Saadah. Diizinkan ya, Bu ya? Sangat diizinkan. Soalnya itu yang perlu masukan saya. Gimana cara mendiamkan mereka. Jadi intinya gini Bu, observasi terkait besok itu saya sebagai rekan Ibu sama-sama belajar ya, nanti cari informasi terkait mungkin dalam pembelajaran Ibu mempunyai kendala-kendala, tantangannya apa. Nah, nanti mungkin itu yang bisa dijadikan catatan dan kita bisa cari solusinya sama-sama. Ya. Jadi sekali lagi bukan untuk menilai ya Bu ya, tapi saya juga mau mengamati gimana sih rasanya jadi guru kelas 1 gitu ya. Pasti sangat heboh dan sangat asik gitu. Iya, saya butuh masukan itu, saya butuh bantuan itu karena sampai saat ini saya masih kesulitan. Diamnya mereka ketika saya sebut mana anak kesayangan saya, maka mereka akan diam, berebut untuk jadi anak kesayangan dengan duduk manis. Tapi kekuatan itu hanya berlaku beberapa menit saja. Kemudian mereka sudah fokusnya mulai hilang satu persatu. Ketika ada satu bersuara Bu, maka yang lain akan ikutan Bu. Pokoknya mereka itu inginnya itu ketika yang satu diperhatikan, saya juga harus. Jadi masing-masing ingin berebut perhatian. Itu yang membuat dia nggak bisa fokus. Jadi semua ingin usul, semua ingin bicara. Itu yang perlu saya pelajari nanti. Seru sekali ini. Terima kasih Bu Saadah sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi ini. Nah, kita berjumpa lagi pada pelaksanaan observasi yang dilakukan besok ya Bu Saadah ya. Minta doanya ya. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih juga atas kesempatannya Sama-sama. untuk melakukan observasi besok. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Berikut ini merupakan tahap observasi yang dilaksanakan di kelas 1 SD Negeri 1 Arjasa. Ini main apa Bu? Main apa ya? Kalian bisa baca? Siapa yang mau jadi detektif cilik? Sesuai dengan informasi yang didapat pada tahap pra-observasi, pada pembelajaran kali ini, guru kelas 1 memadukan pembelajaran inquiry dengan kontekstual yang dikemas dalam tema detektif cilik. Detektif itu polisi rahasia. Nah, polisi rahasia ini nanti mau mencari sesuatu. Kalian tugasnya nanti mencari sesuatu, tapi kita buat kesepakatan dulu. Mau ikut kesepakatan? Agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, maka guru bersama siswa membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang harus diteliti. Sanggup? Pada tahap ini, guru mulai memberikan petunjuk kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Loh, nggak kelihatan Bu. Oke, saya besarkan. Nah, tulisannya seperti ini. Coba dibaca yang atas. Merah berisi, maka nanti kalian diwajibkan mencari sebuah pos. Nah, biar Bu Guru tahu ini pos berapa. Pos 1 mana pos 1? Sembari guru membagikan media di setiap kelompok, saya turut mengamati dan mengambil dokumentasi sebagai data observasi. Nampak guru juga mengecek kesiapan setiap pasang kelompok. Tugas 1. Ikuti dulu, belum ada perintah. Keluarkan semua barang dari tas putih. Nampak para siswa juga secara aktif mengikuti petunjuk dari guru. Mereka bekerja sama secara berpasangan. Setiap pasang kelompok yang mengalami kesulitan akan mengangkat tangan untuk meminta bantuan atau arahan dari ibu guru. Sebagai observer, saya juga ikut
mengamati setiap kegiatan yang dilakukan siswa. Saya mencatat terkait kelebihan serta tantangan yang dihadapi siswa ketika melakukan pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Saadah. Waalaikumsalam, Bu Niken. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kemarin juga saya membersamai Bu Saadah gitu ya untuk melakukan observasi. Nah, kali ini setelah kita sudah melakukan observasi kemarin, Bu, hari ini tujuannya ini bagaimana sih nanti kita merefleksikan gitu ya pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Saadah. Nah, kira-kira kemarin pembelajarannya bagaimana, Bu? Kalau versi saya belum sukses sepenuhnya. Masalahnya itu masih jauh dari impian saya. Impian saya itu kalau biasanya kan saya biasa pegang kelas besar ya, 26 tahun pegang kelas besar, tiba-tiba loncat ke kelas 1. Ini sebuah kejutan yang luar biasa. Jadi tantangannya begitu seru. Hampir di bulan-bulan pertama itu malah saya lumayan stres menghadapinya. Tapi sekarang sudah mulai agak enjoy. Tapi saya belum merasa maksimal. Kenapa? Di situ anak-anak belum mengerti apa itu aturan, apa itu kesepakatan, apa itu tata krama, belum. Jadi mereka masih kebiasaan bebas, main, seru, belajar artinya nulis. Bermain artinya bermain. Itu yang mereka bawa dari TK. Jadi bagi saya merubah suasana itu yang cukup sulit. Berarti tantangannya di suasana saat pembelajaran gitu ya, Bu ya. Nah, kemarin terkait tujuan pembelajaran Bu Saadah sendiri, kemarin saya juga sudah mendapatkan saat pra-observasi gitu ya. Bu Saadah ingin mencapai terkait pengoperasionalan penjumlahan penjumlahan sampai bilangan 20, betul ya, Bu? Gimana, Bu? Apakah tujuan ini saat pembelajaran sudah tercapai atau belum? Tujuannya kemarin kan siswa bisa melakukan penjumlahan bilangan benda konkret, benda konkret sampai 20. Di situ kan sudah saya siapkan media 10 macam media yang berbeda jenis, berbeda jumlah yang harus mereka teliti dengan tanda-tanda khusus. Target saya waktu itu saya sampaikan ke Bu Niken itu 80% sukses. Betul. Untuk tujuan pembelajaran penjumlahan. Kemarin setelah saya evaluasi, saya rinci
dari 16 LK yang saya sebar untuk 32 anak, itu hanya 2 LK yang penjumlahannya ada yang salah, bukan salah total tapi ada yang salah. Sementara 14 LK yang lain untuk penjumlahan dan membilang itu sudah benar. Jadi kalau di total itu 88% sukses untuk menjumlahkannya, untuk numerasinya. Cuma kemarin saya sampaikan ke Bu Niken ada efek di sana. Jadi selain numerasi kita juga ada literasi, ada sikap ya. Betul. Dan literasinya ini memang saya dasarkan pada, jadi pemilihan benda waktu itu kan saya dasarkan pada materi sebelumnya di bahasa Indonesia, yaitu menulis kata dengan menggunakan 2 konsonan NG atau eng ya. Dan di situ saya kenalkan, di situ ada semangka, ada bunga dan lain-lain. Alhamdulillah untuk literasinya dari 16 kelompok ini 14 kelompok sukses, kecuali satu kata yaitu stick karena memang kelas 1 belum mengenal 2 konsonan yang didouble sekaligus. Nah, maksud saya waktu itu sebenarnya tujuan saya bukan stick ya, maksud saya itu kayu. Cuma karena kita untuk mengumpulkan kayu yang segitu banyak jumlahnya kita nggak mungkin, jadi saya ambil bahan yang berbahan kayu, barang yang berbahan kayu. Tapi ternyata mereka pemahamannya lebih ke stick. Akhirnya mereka, Bu ini nulisnya stick ya, stick lah. Di situ 95% penulisan stick salah. Jadi hanya satu kelompok yang betul yaitu STIK, yang lain nulisnya setik. Pakai E gitu ya Bu ya. Iya, setik. Untuk penulisan yang lain alhamdulillah udah benar. Jadi khususnya yang salah itu yang saya bilang kemarin, kelompok yang bagiannya hilang ya. Jadi ada 2 kelompok yang memang sudah saya pasangkan bisa enggak. Ternyata 2 kelompok ini yang bisa sama-sama hilang, akhirnya nggak bisa saya gabung. Yang akhirnya dia butuh panduan secara khusus. Nah, untuk yang lain memang ada yang bagian yang ceroboh, bagian yang dari situ saya kembali mengulas ke materi sebelumnya, bahwa materi sebelumnya insya Allah untuk bahasa Indonesianya itu sudah, literasi sudah cukup. Memang dari 5 anak ini bacanya masih sangat mengeja. Jadi ngejanya ini pelan betul, apalagi untuk memahami kata, membaca saja masih BABA. Jadi mereka menggunakan cara itu masih membacanya. Dan itu untuk hasilnya, jadi saya kira untuk numerasinya sesuai dengan ekspektasi kita ya, 80 insya Allah naik dikit dari 88%. Untuk literasinya 90%. Oke, nah berarti tujuan sudah tercapai Insya gitu Allah ya. sudah. Dari yang kemarin hanya 80% jadi 88%. Itu tujuan utamanya utama. di numerasi. Cuma gitu, kepuasan saya belum. Kepuasan saya belum. Kepuasan suasana seperti itu ya Kepuasan Bu ya. suasana, ya. Iya. Kemarin juga waktu saya observasi gitu ya Bu ya, saya kan dapat data nih, beberapa data terkait siswa yang dapat bekerja sama secara berpasangan. Nah, saya lihat memang ada beberapa pasangan siswa yang ada yang mendominasi Iya, Bu. betul. Jadi ada siswa yang hanya ikut-ikut, hanya ikut membukakan, atau malah hanya melihat saja, sedangkan yang satunya gitu dia yang ngerjakan sendiri Bu. Itu kemarin kan juga salah satu tujuan ya, tujuan area pengembangan gitu ya, area pengembangan terkait penilaian untuk sikap gitu ya Bu, sikap bekerja samanya. Nah, ini bagaimana Bu untuk kerjasamanya sendiri, pencapaiannya bagaimana? Untuk kerjasamanya ini ya, kemarin itu kan saya sengaja memasangkan karena memang di situ sudah saya evaluasi dari awal, anak yang lancar membacanya, sudah memahami baca itu ada 50%. 50%, terus 40%-nya ini baca bisa tapi belum memahami kata. Terus yang 10%-nya ini masih ngeja tadi. Jadi kemarin memang sengaja saya pasang-pasangkan. Jadi dominasi itu memang ada. Karena memang yang satu yang masih bacanya juga masih memang ngikut ya. Jadi mereka lebih banyak ngikut waktu ngitung aja. Jadi kalau waktu membaca tugas, waktu baca ambil kotak
bertanda hijau. Itu yang dominasi memang yang bisa baca. Iya betul. Tapi begitu menghitung mereka rebutan bisa menghitung sama-sama. Kerjasamanya kalau saya lihat sih 70% mereka ada sudah bisa kerjasama, tapi yang 25% ini masih sulit karena memang kedua-duanya masih sama-sama kesulitan. Jadi rebutan aktualisasi dirinya yang ibu aku ini bu aku lah, itunya yang mulai muncul. Akhirnya mereka saling jadi 70% kerjasama tercapai, tapi yang 25% masih belum gitu ya. Kira-kira nanti Bu ke depannya nih terkait kerjasamanya dulu ya, kita fokuskan kepada kerjasamanya dulu. Nah, bagaimana nanti caranya Bu Saadah ini agar yang 25% itu tadi itu betul-betul terkondisi dalam hal kerjasamanya Bu. Jadi dia tidak ada lagi yang terlalu dominan, tapi mereka saling bekerja sama. Ini saya ambil pengalaman dari kelas besar. Dulu kelas besar kan katanya menurut teori di mengelompokkan kelas besar itu harus bervariasi, ada yang. Tapi saya jarang menggunakan itu. Kenapa? Karena saya lihat itu di situ ada dominasi. Maka saya di mapel-mapel tertentu ingin juga di kelas kecil ini saya kelompokkan seperti yang saya alami dulu. Yang pintar saya kumpulkan pintar, yang cepat bacanya sama yang baca, yang nggak lancar ya nggak lancar, yang nggak lancar sama sekali yang ngeja ini nanti dibawa bimbingan saya langsung, jadi harus dekat dengan saya. Sementara yang pintar ini jalan, bukan berarti kita nanti membedakan oh ini yang pintar juga, bukan, tapi dengan yang pintar kumpul yang pintar ini nanti mereka jalan, mereka saling mengeluarkan ide, oh iya ini diginikan lah, itu di kelas besar itu jalan. Saya ingin mencobanya di kelas kecil nanti. Yang sedang otomatis kan mereka gaya mereka agak lamban. Kalau kumpul agak lamban mereka akan saling mendukung. Dan yang nggak bisa sama-sama nggak bisa. Ini apa ya akan saling bertanya. Dan mereka otomatis tidak ada yang dominan. Kenapa? Karena mereka akan bekerja bersama-sama karena kualitasnya sama. Jadi dengan kualitas sama, saya ingin mencoba cara itu di sana nanti. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya selanjutnya. Oke, nah baik Bu. Nah kemarin terkait penggunaan media ini ya Bu ya. Kalau kemarin saya lihat dari data yang saya dapatkan gitu, penggunaan lembar kegiatan yang cukup menarik. Karena saya sangat terkesima nih ya ketika Bu Saadah kemarin mengambil tema detektif, sehingga anak-anak itu sangat antusias. Di sini kan ada strategi juga terkait inquiry learning ya, yang tingkatannya masih tingkatan dasar. Jadi di situ ada penyelidikan gitu. Nah, kemarin ditemukan Bu bahwa ada beberapa anak yang bukan kesulitan ya, tidak mau membaca petunjuk gitu ya Bu ya. Kira-kira apa sih Bu, kok kenapa anak-anak itu sampai tidak terlewatkan petunjuknya, harus menunggu jenengan dulu? Yang pertama tulisannya terlalu kecil ya. Maunya saya buat besar, ternyata setelah ini kalau besar ini nggak cukup 1 halaman. Nanti kalau anak-anak melihat tugas itu ada 2 halaman kok sepertinya banyak banget Bu, belum tuh udah gitu. Akhirnya saya jadikan 1 lembar dengan model seperti itu, ternyata tulisannya saya perbesar nggak bisa. Ini kalau saya jadikan 2 halaman atau 3 halaman biar tulisannya besar, mereka keberatan. Akhirnya terpaksa seperti itu. Cuma ya akhirnya kelemahannya di situ. Anak-anak, karena anak usia kelas 1 ternyata kalau lihat tulisan kecil itu ogah baca. Banyak Bu, sulit Bu, kecil Bu. Milih buku berjenjang aja mereka selalu memilih buku yang warna merah atau kuning yang tulisannya besar-besar dan sedikit. Betul. Nah, itu. Jadi karena mereka masalah memang kita paham juga ya, beban bagi mereka. Membaca aja sulit, apalagi memahami, apalagi dengan tulisan seminimal itu. Ujian aja kita harus memperbesar fontnya. Lah itu kemarin kesalahan saya di situ memang. Akhirnya saya berarti harus seperti LK setiap hari yang tulisannya agak besar. Jadi kalau misalnya saya butuh ada 10 poin di situ, maka saya harus memperbesar. Mungkin saya buat kartu, mungkin lain kali lebih menarik dengan kartu-kartu yang agak tebal. Itu mungkin bagi mereka kartu 1 sukses, kartu 2 mungkin lebih seperti itu. Oke, berarti bisa dibuat kartu gitu ya Bu ya. Nah, tadi terkait juga kepuasan Bu Saadah tentang suasana kelas ya. Meskipun tujuan pembelajaran tadi sudah goalsnya sudah ada ya, sudah tercapai. Ini gimana nih Bu nanti? Kira-kira Bu Saadah agar suasana itu sesuai dengan keinginan Bu Saadah.
inginnya kalau kemarin Ibu di Rentang ya, suasana dari 1 ke 10 tuh, suasana pembelajaran itu Bu Saadah kira-kira dapat nilai berapa nih dari Bu Saadah? Kalau menurut saya masih 5. Nah, untuk Belum 10-nya itu bagaimana? Indikator 10 itu bagaimana? Indikator 10 itu mereka sudah bisa memahami kesepakatan, sudah bisa melaksanakan kesepakatan, bisa melaksanakan tugas tanpa ini yang saya masih sulit sekali itu aktualisasi diri mereka. Jadi kalau udah yang satu ngomong teriak, "Bu guru aku," itu yang lain maka pengen ngomong juga, "Bu guru aku juga, Bu guru aku juga." Lah itu sampai saat ini 1 bulan berjalan, saya merasa pengolahan kelas itu saya ada perkembangan di minggu ketiga. Jadi di awal tuh mereka rapi pun belum bisa. Bahkan saya sudah ngajak mereka main kartu kata, bermain seseru mungkin. Itu pada akhirnya ujung-ujungnya mereka bertanya, "Bu guru belajarnya kapan?" Lah mulai tadi sudah belajar, itu katanya belajarnya kapan. Ternyata saya amati bagi mereka belajar adalah menulis atau menghitung. Jadi kalau belum menulis, belum menghitung itu bagi mereka belum belajar. Terus kebiasaan mereka di TK yaitu dapat 1 nulis 1 langsung lari, "Bu guru ini seperti ini." Kebiasaan itu mengubah seperti itu 1 minggu nggak selesai. Jadi mereka sekarang perubahan ya mungkin dari awal, sekarang itu dari berbaris sudah bisa rapi, berdoa bisa rapi, masuk kelas langsung duduk manis. Meskipun 5 menit kemudian mereka mulai berulah. Jadi ketahanan mereka itu hanya bertahan maksimal 5 menit dengan perubahan suasana. Itu ya berkembang, dan itu saya nggak bisa menjamin berapa lama ya, tapi insya Allah akan terus berkembang. Ada peningkatan. Saya merasa 1 bulan mengajar ini peningkatan sikap mereka udah mulai banyak banget. Memang mungkin saya juga nggak tahu kesalahan saya di mana ya, apa saya terlalu memanjakan mereka, karena saya memang nggak bisa marah ke mereka. Beda sama ke kelas besar yang saya terlalu disiplin gini. Tapi kalau mereka itu kayaknya mereka seperti udah peluk saya, udah saya luluh. Udah gitu aja. Jadi saya nggak bisa narjetkan, cuma saya akan berusaha terus memperbaiki sikap. Memberi pemahaman tentang suatu kesepakatan itu terus akan saya usahakan untuk itu. Berarti kalau saat ini Bu Saadah menyatakan 5 gitu ya, masih dalam rentang ya Bagi separuh saya, lah ya. bagi Bagi saya. Bu Saadah 5 gitu. Kira-kira nih dalam minggu-minggu dekat ini Bu Saadah ingin mencapai di angka berapa nih Bu? Kalau minggu-minggu ini ya mungkin bisa 7 atau 8 ya. 7 sampai 8 Kalau gitu 100 ya. masih butuh latihan lama itu. Proses ya Bu ya. Prosesnya. Oke. Nah, tadi dari yang Bu Saadah sampaikan, Bu Saadah sudah dapat nih solusi terkait medianya juga gitu ya. Kemudian ada bagaimana nanti Bu Saadah membuat suasana agar lebih kondusif gitu. Nah, kira-kira nih nanti Bu Saadah mau mempraktekannya atau mau merubah pembelajarannya itu kapan Bu targetnya? Kalau mulai merubah kemarin sesudahnya jenengan observasi, besoknya sudah saya ubah. Wah, keren ini ya. Sudah saya ubah, saya ajak bahas, saya ajak bagaimana sikap mereka kemarin, evaluasi mereka, saya sudah saya evaluasi. Ya mereka tuh, "Iya Bu, itu yang mana?" Ya seperti itu. Tapi perubahan proses itu sudah saya mulai. Oke, perubahannya berarti nanti mungkin minggu depan kira-kira di pembelajaran apa Bu yang Bu Saadah juga sudah menerapkan media-media yang sesuai. Tadi kan Bu Saadah menyampaikan medianya kurang gitu, betul nggak? Betul. Nah, nanti bagaimana pembelajaran itu medianya yang pas gitu Bu? Kira-kira apakah sudah disiapkan ya Bu? Untuk mapel yang sama atau mapel yang Untuk mapel yang sama. Untuk mapel yang sama ini kemarin saya kembangkan ke benda-benda di kelas yang nyata, yang mereka betul-betul cari sendiri, bukan yang saya siapkan. Itu mereka bisa, cuma ya itu lebih riuh. Lebih tertantang lagi gitu Lebih ya, Bu, riuh. ya? Kenapa lebih riuh? Karena mereka nyari sendiri, mereka menemukan sendiri. Betul. Ya sebenarnya kalau kita berprinsip pada pembelajaran yang kelas yang ramai adalah yang hidup, mungkin itu nggak masalah. Cuma kadang kita itu ya dilihat orang, dilihat kelas rame mulu ya gitu. Cuma
ya kita serba salah. Kelas rame mulu katanya nggak kondusif, Betul. kelas sepi kok kita dominan. Karena memang kelas 1 juga nggak bisa dibuat sepi. Kita apalagi kita pakai apa, ceramah ya. Wah itu mustahil itu. Mustahil banget itu kita pakai ceramah. Jadi kalau media, insya Allah setiap hari minimal, cuma saya nggak pakai media besar ya, nggak pakai media besar. Media saya itu setiap hari untuk LK bacaan, LK hitungan itu 1 lembar saya bagi 4, tapi saya tempel di buku mereka. Jadi itu setiap hari saya buat minimal 3 atau 4 LK untuk mapel yang berbeda. Baik Bu Saadah, terkait yang sudah Bu Saadah sampaikan tentang tantangan dan solusi gitu ya. Tadi saya sudah menuliskan beberapa datanya gitu Bu. Jadi Bu Saadah sudah mendapatkan tantangannya tadi terkait media ya Bu ya. Salah satunya medianya hurufnya terlalu kecil gitu ya, sehingga anak-anak tadi kesulitan mungkin untuk membaca petunjuk. Betul ya Bu ya. Nah, nanti solusinya yang didapatkan Bu Saadah tadi akan membuat media yang lebih besar gitu ya, agar anak-anak Model yang lain. agar anak-anak lebih mudah untuk membacanya. Nah, selain itu tadi terkait suasana Bu, suasana belajarnya Bu Saadah mau mencoba hal baru, metode model baru, strategi baru gitu ya, sehingga nanti anak-anak yang tadi kurang bisa bekerja sama atau belum maksimal itu nanti bisa bekerja sama dan tidak ada yang saling dominan. Betul ya Bu. Nah, kira-kira nanti Bu, pelaksanaan ini dapat dilakukan kapan ya Bu ya? Kalau memulainya ya, memulai mengubah sudah. Jadi dari sehari sesudah observasi kemarin sudah saya lakukan, tapi belum apa ya, belum total. Jadi mungkin di mapel berikutnya, matematika berikutnya mungkin di pengurangan, mungkin saya akan mencoba dengan media yang serupa hampir sama, tapi dengan kartu kata yang sedikit berbeda atau mungkin dengan cara yang berbeda. Seperti halnya solusi tentang ruangan saya yang terlalu sempit, mungkin saya bisa nanti kerjasama dengan guru olahraga, saya ajak mereka, dia kolaborasi, dia larinya, saya mapelnya. Yang mapelnya gitu ya, kontennya gitu ya Bu ya. Gitu, bisa. Oke, baik. Terima kasih Bu Saadah Iya. atas kesempatannya saya bisa menjadi bagian dalam observasi pembelajarannya Bu Saadah. Sama-sama. Saya tunggu nanti pembelajaran selanjutnya. Saya tunggu petunjuknya juga. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Saadah atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum.